Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat literasi dimanapun berada, kali ini saya akan berbagi seputar bagaimana kita membaca rapor pendidikan. Untuk mengakses rapor pendidikan, kita bisa ketikkan saja di menu Google rapor pendidikan. Maka akan muncul pilihan ada rapor pendidikan, cara masuk platform rapor dan lain sebagainya, maka klik saja rapor pendidikan. Ini kita akan disajikan di tampilan menu selamat datang di rapor pendidikan. Klik saja dilihat hasil satuan atau dinas pendidikan Anda. Ini kita akan diminta untuk memilih akun Gmail, di mana kita memilih akun Belajar ID. Kali ini saya akan menggunakan akun kepala sekolah. Kalau sekarang kita bisa mengakses rapor pendidikan dengan akun Belajar ID Guru. Karena kalau dulu itu hanya bisa diakses dengan akun kepala sekolah, namun sekarang di versi terbaru 2.0 kita bisa mengakses rapor pendidikan dengan akun guru. Dimaksudkan agar rapor pendidikan bisa diakses secara terbuka oleh kepala sekolah dan para gurunya. Kita coba masuk di rapor pendidikan. Ini teman-teman semuanya tampilan rapor pendidikannya yang nanti akan kita coba baca bersama-sama. Sebelum ke membaca rapor pendidikan, kita coba pahami dulu apa itu rapor pendidikan. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya, rapor pendidikan itu ternyata sangat penting bisa kita baca dan kita pahami, di mana nanti ketika kita bisa membaca rapor pendidikan, maka segala perbaikan dari evaluasi yang muncul di rapor pendidikan bisa kita optimalkan. Yang pertama, mari kita mengenal platform rapor pendidikan di sekolah kita. Adalah laporan hasil evaluasi layanan pendidikan sebagai penyempurnaan dari rapor mutu yang disusun oleh instrumen dan proses evaluasi yang berfokus pada hasil belajar peserta didik. Bersumber pada data yang lebih objektif menjadikan rapor pendidikan sebagai acuan evaluasi mutu pendidikan, perencanaan berbasis data, dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan baik satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi ataupun pusat. Platform rapor pendidikan berbeda dengan rapor mutu. Ini perlu menjadi catatan, teman-teman. Rapor mutu adalah instrumen penjaminan mutu internal berupa evaluasi dari satuan pendidikan, di mana indikatornya mengukur 8 capaian standar nasional. Data yang ada pada rapor mutu bersumber dari data pokok pendidikan, Dapodik, dan juga hasil pengisian input langsung oleh satuan pendidikan melalui aplikasi rapor mutu. Sedangkan platform rapor pendidikan adalah pengganti atau penyempurna dari rapor mutu, di mana indikatornya disusun berdasarkan input, proses, dan output pendidikan. Perlu diketahui, platform rapor pendidikan juga bukanlah aplikasi e-raport atau aplikasi ANBK. E-rapor merupakan opsi alat bantu bagi guru dan satuan pendidikan melakukan pelaporan hasil belajar peserta didik untuk disampaikan kepada orang tua atau wali murid sebagai alat bantu, dan asesmen nasional merupakan salah satu sumber data yang didapatkan melalui survei ke seluruh satuan pendidikan di Indonesia yang dilaksanakan berbasis komputer ANBK, dan juga merupakan salah satu sumber data untuk platform rapor pendidikan. Gitu. Kemudian, apa itu fungsi platform rapor pendidikan? Ya, fungsi platform rapor pendidikan adalah yang pertama, sebagai referensi utama yang dijadikan dasar analisis, perencanaan, dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan.
Ini sebagai referensi peningkatan kualitas pendidikan ya. Yang kedua, platform yang menampilkan hasil evaluasi sistem pendidikan melalui asesmen nasional dan analisis data pendidikan lainnya. Baru masuk ke data-data tersebut bersumber data-data olahan yang menggambarkan hasil capaian indikator pendidikan. Data-data tersebut bersumber dari asesmen nasional, Dapodik, data pendidikan Kemenak, platform digital guru dan kepala sekolah, tracker studi SMK, data GTK, BPS, dan lain sebagainya. Sumber data yang objektif dan andal di mana laporan disajikan secara otomatis dan terintegrasi. Yang keempat, instrumen pengukuran untuk evaluasi sistem pendidikan secara keseluruhan, baik untuk evaluasi internal maupun eksternal. Yang kelima, alat ukur yang berorientasi pada mutu dan pemerataan hasil belajar atau output. Yang keenam, platform penyajian data yang terpusat. Satuan pendidikan tidak perlu menggunakan beragam aplikasi sehingga diharapkan dapat meringankan beban administrasi di masing-masing satuan pendidikan. Dengan melihat fungsi dari rapor pendidikan di atas, sangat disarankan bagi satuan pendidikan atau pemerintah daerah untuk dapat menggunakannya sebagai bahan acuan dasar untuk melaksanakan perencanaan berbasis data atau yang kita kenal dengan PBD. Karena data yang ada dalam rapor pendidikan sudah sangat lengkap dan dapat mempresentasikan kondisi satuan pendidikan atau daerah pada saat ini. Ya, tuh ya. Indikator rapor pendidikan merupakan sekumpulan capaian pendidikan yang dapat dijadikan petunjuk dan refleksi diri bagi satuan dan dinas pendidikan. Secara garis besar, indikator dibagi menjadi beberapa lapisan berdasarkan tujuan penilaian yang ingin dievaluasi. Contohnya, capaian hasil belajar dapat dipengaruhi oleh iklim keamanan maupun sebaliknya, sehingga indikator rapor pendidikan memiliki hubungan sebab akibat dalam mengidentifikasi akar masalah. Kerangka penilaian terdiri dari 5 dimensi yang merefleksikan 8 standar nasional pendidikan dan dikelompokkan dalam area output, proses, dan input. 8 standar nasional pendidikan. Profil pendidikan terdiri dari indikator-indikator yang merefleksikan 8 standar nasional pendidikan dan mencakup area yang berkaitan dengan output, proses, dan input pembelajaran. Outputnya itu standar kompetensi lulusan, sedangkan prosesnya adalah standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar pengelolaan. Kemudian untuk inputnya, standar guru dan tenaga pendidikan, standar pembiayaan, dan standar sarana prasarana. 5 dimensi. Yang pertama, dimensi mutu dan relevansi hasil belajar. Yang kedua, pemerataan pendidikan yang bermutu. 3, kompetensi dan kinerja GTK. 4, mutu dan relevansi pembelajaran. Serta yang kelima, pengelolaan satuan pendidikan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Untuk rincian dari indikator dalam rapor pendidikan juga dibagi menjadi beberapa lapisan berdasarkan jenjang satuan pendidikan. Pada level jenjang pendidikan dasar dan menengah, indikator dibagi menjadi lapisan berdasarkan aspek input, yaitu dimensi C. Jadi untuk aspek input itu dimensi C, yaitu kompetensi dan kinerja guru dan tenaga pendidikan. Dan dimensi E, pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Jadi input itu masuk dimensi C dan dimensi E, yaitu kompetensi GTK dan pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Aspek proses yaitu dimensi D, mutu dan relevansi pembelajaran. Aspek output yaitu dimensi A dan dimensi B, di mana mutu dan relevansi hasil belajar peserta didik untuk dimensi A dan dimensi B pemerataan pendidikan yang bermutu. Hal-hal di atas bertujuan untuk membantu satuan dan pemerintah daerah menilai area perbaikan mana saja yang harus diperbaiki berdasarkan aspek-aspek tersebut.
Selain itu, dari segi level, indikator dibagi menjadi dua lapisan, yaitu level 1 sampai dengan 2. Level 1 merupakan hasil capaian yang bersifat umum atau menyeluruh, sedangkan level 2 menyajikan hasil capaian yang lebih detail jika dibandingkan dengan level 1. Hal ini bertujuan untuk memudahkan satuan pendidikan dan dinas pendidikan dalam menginterpretasikan hasil dari capaian satuan pendidikan masing-masing. Itu teman-teman sekilas tentang rapor pendidikan. Nah, kita kembali ke platform rapor pendidikannya, di mana ada tampilan rapor pendidikan salah satu satuan pendidikan, ada menunya ya, ada menu rapor pendidikan, ada menu ringkasan, unduh, glosarium, dan pusat bantuan. Kita akan mengulas mengenai menu ringkasan. Nanti juga kita akan membaca rapor pendidikan dari hasil unduhan rekap Excel ya. Unduhan rapor pendidikan dalam bentuk file Excel yang akan kita baca nanti setelah kita ulas isi menu rapor pendidikan di platform rapor pendidikan. Di sini ada 6 aspek ya yang akan kita ulas. Untuk kemampuan literasi numerasi bisa kita lihat di menu ringkasan, itu sedang dengan capaian 55,56%, siswa sudah mencapai kompetensi umum. Untuk kemampuan numerasi sedang juga, karakter baik, iklim keamanan sekolah baik, iklim kebinekaan baik, dan kualitas pembelajaran sedang. Seperti apa cara kita membaca, teman-teman semuanya? Di sini ada apa arti capaian sedang dari kemampuan literasi dan seperti apa akar masalahnya. Teman-teman bisa mempelajari arti capaian sedang dari kemampuan literasi. Ini deskripsinya bisa teman-teman baca dan pelajari artinya apa itu kemampuan literasi sedang. Kemudian teman-teman juga bisa mempelajari akar masalahnya. Dari kemampuan literasi sedang itu, akar masalahnya apa? Ternyata di sini bisa kita lihat refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru itu sedang dengan capaian turun 7,79%. Di sini juga bisa dilihat apa arti capaian dari refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru itu sedang. Nah, ini ada indikatornya, seluruh indikator refleksi perbaikan ya. Nah, teman-teman, selain di akar masalah yang ini, kualitas pembelajaran juga ternyata sedang, sedangkan kepemimpinan instruksionalnya baik. Kemudian di sini di bawah kita bisa lihat, mari berhenti dan berpikir sejenak. Seberapa sering guru dan tenaga pendidikan membahas hasil asesmen literasi murid bersama? Nah, ini bisa direnungkan oleh Bapak Ibu di satuan pendidikan masing-masing. Dukungan apa yang sudah diberikan satuan pendidikan Bapak Ibu untuk meningkatkan kemampuan literasi para murid? Ini di bawah juga menarik sekali. Ini ada inspirasi cara membenahi kemampuan literasi. Karena di menu ini untuk kemampuan literasi kita bisa melihat akar masalah, juga kita bisa melihat inspirasi dari benahinya. Inspirasinya itu ada inspirasi yang sudah disajikan oleh kementerian. Ada inspirasi pertama, inspirasi kedua, ketiga. Inspirasi-inspirasi ini bisa Bapak Ibu teman-teman pilih mana yang paling relevan dengan akar masalah yang muncul. Kemudian kita kembali ke menu ringkasan di sini ya. Untuk menu-menu lainnya, untuk aspek lainnya bisa Bapak Ibu lihat juga arti capaian dan akar masalahnya ya. Ini di menu ringkasan, kemudian ada menu unduh. Teman-teman Bapak Ibu, untuk melihat rapor pendidikan dalam hasil unduhan di tahun 2023 dan 2022 bisa dipilih tahunnya lalu diunduh. Karena kita sekarang di tahun 2023, kita unduh rapor pendidikan tahun 2023. Klik unduh saja, nanti akan tersimpan di komputer kita. Nah, kemudian ada tahapan penerapan berbasis data. Ini yang pertama tahapannya adalah pelajari rapor pendidikan satuan pendidikan. Kita pelajari ini ya. Kemudian prioritaskan masalah dan akar masalah untuk dibenahi. Setelah itu yang ketiga, tentukan kegiatan untuk membenahi akar masalah. Dan yang keempat, masukkan rencana kegiatan benahi ke RKT.
rencana kerja tahunan. Nah, untuk melihat ini semuanya, kita buka rapor pendidikan kita di file rapor pendidikan Excel. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya, mari kita baca rapor pendidikan di sekolah kita. Untuk sheet rapor pendidikan ada 5, ya, ada 5 sheet. Kita akan bahas satu persatu. Sheet pertama, laporan rapor. Di laporan rapor pendidikan satuan pendidikan kita bisa lihat ada laporan ini berisi capaian seluruh indikator satuan pendidikannya, di mana peringkat Anda didasarkan pada posisi skor capaian dalam satu rentang kelompok dengan pengertian berikut. Ada peringkat atas, ini maksudnya untuk kelompok 1-20%, peringkat menengah atas untuk kelompok 21-40%, kelompok menengah untuk kelompok 41-60%, peringkat menengah bawah untuk 61-80%, dan peringkat bawah itu untuk 81-100%. Untuk masing-masing indikator, ini sudah disajikan data rapor pendidikan mulai dari capaiannya, skor rapornya, definisi capaiannya, perubahan skor dari tahun lalu, skor rapor tahun 2022, peringkat di provinsi dan peringkat di nasional, serta sumber data. Kita bisa baca satu persatu, di mana setiap masing-masing indikator ada subindikatornya. Ini untuk kemampuan literasi A1 ada subindikatornya A11, A12, A13, di mana sampai dengan A15 ya. Data kemampuan literasi menunjukkan sedang 55,56%, di mana ini kita lihat definisi capaiannya 40-70% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca, namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum. Ini 40-70%. Sedang siswa mencapai kompetensi minimum. Nah, ternyata ada penurunan dari tahun lalu, tahun 2022. Tahun lalu itu 66,67. Tahun sekarang 55,56. Persentase 16 dari mana? Persentase 16 itu diperoleh dari selisih antara tahun lalu dengan tahun sekarang, ya, 66,67 dikurangi 55,56. Hasilnya ya, berarti dapat kita lihat berapa selisihnya. 66,67 dikurangi 55,56. Selisihnya adalah 11,11. Di mana 11,11 ini jika dibagi dengan kondisi skor di tahun 2022 yakni 66,67 dan dikalikan 100%, berarti ini dibagi skor tahun 2022 yaitu 66,67 mencapai hasil 16,66 dikali 100, maka persentasenya 16,66%. Perubahan skor dari tahun lalu hingga tahun sekarang. Kemudian teman-teman semuanya, kita lihat untuk peringkat di provinsi itu peringkat bawah. Kenapa demikian? Karena capaian di provinsi itu 81-100%. Sedangkan peringkat secara nasional itu peringkat menengah, karena di peringkat nasional itu rata-ratanya 41-60% ya. Kalau kita melihat capaian skor rapor 2023 di angka 55,56, maka untuk peringkat di tingkat provinsi berada di peringkat bawah karena provinsi itu rata-ratanya 81-100%, sedangkan satuan pendidikan ini 55,56%, artinya di bawah peringkat provinsi. Sedangkan untuk di peringkat secara nasional itu antara 61-60%, sehingga
angka 55 ini berada di peringkat menengah, artinya di antara 41 sampai 60%. Itu Bapak Ibu ya. Sehingga untuk sumber datanya asesmen nasional, asesmen kompetensi minimum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, itu sumber data yang menjadikan satuan pendidikan ini skornya 55,56, turun 16% dari tahun lalu 66,67. Itu untuk literasi. Kemudian kemampuan literasi A1. Kita lihat, kita akan baca untuk sub-subnya, bisa Bapak Ibu baca sendiri ya, bisa dilihat. Katakanlah untuk A11 kompetensi membaca teks informasi misalkan berada di 55,34, naik 7,14, di mana dulunya 51,65. Di peringkat provinsi itu menengah karena di angka 55 itu antara 41 sampai 60. Kemudian untuk peringkat nasional menengah atas karena di nasional itu 21 sampai 40, di mana 55 itu berada di atas 21 sampai 40 ya. Teman-teman bisa dipahami. Kemudian kita akan baca kemampuan numerasinya A2, kita lihat. Untuk satuan pendidikan ini berada di capaian sedang 55,56, di mana ada kenaikan 1,85%, diperoleh dari 54 dikurangi 55, hasilnya dibagi 54 dikali 100 sehingga mencapai persentase kenaikan 1,85% ya. Kemudian peringkat di tingkat provinsi bisa kita lihat 55,56 itu berada di peringkat menengah untuk provinsi, kisaran 41 sampai 60 ya levelnya. Sedangkan di peringkat nasional berada di peringkat menengah atas karena untuk 55,56% itu lebih dari rata-rata nasional 21,40 ya, 21 sampai 40 maksudnya. Ya, itu membaca rapor pendidikan. Kemudian untuk yang A3, karakter ya. Karakternya untuk satuan pendidikan ini baik, mencapai skor capaian 54,24%, di mana ada kenaikan 5,85% dari tahun lalu 2022, yakni 51,24, naik ya 51,24. Berarti selisih keduanya menjadi hitungan persentase kenaikan, yakni 5,85. Kemudian kalau lihat di peringkat nasional untuk levelnya, posisi 54,24 itu berada di menengah atas. Karena apa? Karena nasional itu rentangnya yang provinsi itu rentangnya 21,40. Kemudian satuan pendidikan ini berada di skor 54,24 sehingga mencapai posisi peringkat menengah atas. Kemudian di tingkat nasional rata-ratanya 21 sampai 40%, sehingga untuk posisi 54,24 berada di peringkat menengah atas. Itu kira-kira Bapak Ibu membaca rapor pendidikan. Kemudian untuk masing-masingnya ini bisa dibaca lagi yang lainnya ya. Kita coba akan melihat sheet yang lain. Dari sheet pertama untuk kemampuan literasi, panduan membaca PBD-nya, panduan membaca rekomendasi, lembar prioritas rekomendasi dan rekomendasi lengkap ya. Ini lengkap, kolom identifikasi, kolom refleksi dan kolom benahi. Kolom identifikasi itu acuan satuan pendidikan dalam memilih dan menetapkan masalah. Kolom refleksi adalah acuan satuan pendidikan dalam merumuskan akar masalah. Kolom benahi adalah acuan satuan pendidikan dalam menentukan program dan kegiatan sebagai solusi dari akar masalah. Kita lihat panduan membaca PBD ya. Kita lihat untuk masalah iklim keamanan, capainya sedang misalkan ya.
Skornya 1,3. Akar masalahnya kesejahteraan psikologi siswa. Program benahi peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kesejahteraan psikologis murid. Dan inspirasi kegiatan benahi, satuan pendidikan meningkatkan kompetensi GTK dengan mempelajari konten terkait, menciptakan perasaan aman dan nyaman secara psikologis bagi murid sehari-hari di sekolah. Tautan referensi benahi ada di link yang bisa diklik saja, nanti akan langsung menuju kepada platform Merdeka Mengajar, rekomendasinya yang bisa dikaji dan dipelajari. Kemudian contoh kegiatan arkasnya opsional itu kegiatan BOS reguler, pengembangan diri terkait kesejahteraan psikologi siswa melalui PMM, dan kegiatan BOP kesejahteraan, kegiatan forum, tutor, forum PKBM, forum SKP untuk PNF. Ya. Baik. Ini ada rincian untuk membaca tabel, bisa dibaca ya. Kemudian dari contoh panduan membaca PBD ini, kita lihat prioritas rekomendasinya ya. Nah, ini panduannya ya untuk misalkan sebagai contoh. Nah, prioritas rekomendasi ini yang berada di kondisi sekolah ini ya, satuan pendidikan ini yang sedang kita bahas rapor pendidikannya. Contoh untuk kemampuan literasi A1. Tadi kan kita sudah baca ya di rapor pendidikan mencapai capaian sedang di mana skornya 55,56 ini. Ini tentang apa akar masalahnya, yaitu kompetensi membaca teks sastra. Kemudian program benahi peningkatan kompetensi guru dan kebijakan yang menunjang kompetensi membaca teks sastra, ini program benahinya. Inspirasi kegiatan benahi, satuan pendidikan meningkatkan kompetensi GTK dengan mempelajari konten terkait teks sastra yang berkaitan erat dengan kemampuan literasi di PMM. Ternyata sudah disediakan juga tautan referensi benahi. Jadi apa pembenahan yang bisa dilakukan? Itu ada referensinya, materinya yang bisa dijadikan rujukan oleh satuan pendidikan, di mana materinya ragam penguatan literasi yang menyenangkan. Ini bisa dipelajari oleh bapak ibu gurunya serta kepala sekolahnya untuk meningkatkan, untuk membenahi capaian rapor pendidikan di permasalahan kemampuan literasi. Kemudian contoh kegiatan arkasnya dari kemampuan literasi itu bisa dilakukan pengembangan diri terkait literasi melalui PMM, pelatihan mandiri di PMM, bisa pengembangan diri terkait pelibatan orang tua dalam penguatan pembelajaran literasi, kerjasama dengan orang tua, bisa juga pelaksanaan kegiatan pengembangan minat baca peserta didik. Ini untuk yang di satuan pendidikan formal ya. Kalau untuk di non formal, ini diuraikan dan bisa dibaca oleh satuan pendidikan non formal. Nah, itu Bapak Ibu teman-teman semuanya untuk kita membaca prioritas rekomendasi. Ternyata prioritas rekomendasi itu bukan hanya dengan satu cara saja. Di bawah ada juga prioritas rekomendasi untuk kemampuan literasi yang kedua. Kalau di atas tentang kompetensi membaca teks sastra, ini ada belajar tentang pembelajaran. Ini yang akar masalahnya yang perlu dibenahi ya. Kemudian program benahinya peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang belajar tentang pembelajaran, di mana inspirasi kegiatan benahinya, satuan pendidikan meningkatkan kompetensi GTK dengan mempelajari konten terkait pengetahuan dan keterampilan mengajar yang bermakna dan berpusat kepada peserta didik. Ini untuk link referensi benahinya sudah ada di sini juga, tinggal diklik. Sama materinya dengan yang tadi, yaitu ragam penguatan literasi. Oh beda, kalau yang tadi itu ragam penguatan literasi yang menyenangkan, kalau ini ragam penguatan belajar tentang pembelajaran yang mudah dipahami. Ini menarik sekali Bapak Ibu teman-teman semuanya. Semua permasalahan sudah ada alternatif tautan referensi benahinya. Seperti apa contoh kegiatan arkasnya? Ini ada workshop
peningkatan kompetensi guru tentang metode strategi pembelajaran untuk semua mapel, pelaksanaan supervisi akademik, pelaksanaan komunitas belajar di satuan pendidikan. Ini bisa menjadi agenda kegiatan yang bisa dimasukkan di Arkas. Oke. Itu Bapak Ibu teman-teman semuanya. Untuk hal-hal prioritas lain bisa dibaca-baca lagi, dipelajari lagi satu persatu. Dan selain prioritas rekomendasi, ada juga seluruh rekomendasi. Sama Bapak Ibu, seluruh rekomendasi ini bisa dibaca, dipelajari seperti yang tadi kita sudah ulas. Oke. Untuk sheet kelima ada lembar kerja Arkas. Ini contohnya. Dari kemampuan literasi tadi, contohnya yang di Arkas itu dibenahinya tadi ya, di prioritasnya kan ada kolom benahi tadi ya. Ini ya. Peningkatan kompetensi guru ya, kita lihat di lembar Arkasnya. Ya, ini masuk dibenahi. Peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang peningkatan penyerapan lulusan dan yang melanjutkan pendidikan. Kegiatannya peningkatan kualitas guru kelas mata pelajaran, penjelasan kegiatan, pelatihan guru kelas dan mata pelajaran terkait literasi, numerasi, dan karakter. Ini uraian kegiatannya ada fotokopi, jumlahnya 100, satuannya lembar, harga, dan sebagainya. Ini contoh lembar kerja Arkasnya. Begitu teman-teman Bapak Ibu kita dalam membaca rapor pendidikan hasil unduhan atau yang format Excel. Kalau kita kembali ke menu rapor pendidikan, nah ini ya, seperti tadi, ini Bapak Ibu menunya, semuanya bisa dicoba-coba dibaca, dipelajari satu persatu, dipahami dengan seksama untuk kita bisa menemukan solusi terhadap hal-hal yang masih perlu diperbaiki untuk hasil rapor pendidikan. Itu teman-teman Bapak Ibu semuanya yang dapat saya sharekan, saya bagikan terkait konten membaca rapor pendidikan. Terima kasih dari saya. Mohon maaf ada kurangnya. Salam semangat berbagi, salam literasi, salam semangat guru Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.